Teman-teman, selamat datang di kelas Asynchronous Ekonomika Pembangunan. Pada kesempatan kali ini saya Fajri selaku instruktur di mata kuliah tersebut akan menyampaikan evolusi teman-teman teori. Untuk bagian kedua ini saya akan menyampaikan teori pertumbuhan yang didasarkan struktural dual sektor yang kemudian kita sebut sebagai model Lewis dual sektor. Baik, teman-teman, pertama-tama kita ingat kembali bahwasanya ide dasar daripada Lewis dual sektor tidak lain berasal daripada eh, perilaku dari tenaga kerja yang berpindah dari sektor tertentu ke sektor yang lebih baik, katakan seperti itu. Nah, kalau kita lihat berdasarkan data yang tersedia di dalam tayang yang saya sajikan ini, Anda bisa melihat bahwasanya telah terjadi eksodus pekerja dari yang semula dia di sektor manufakturnya yang rendah, sekarang sudah mencapai angka paling tidak mendekati 100% di beberapa negara, termasuk bahkan India sendiri, gitu ya. Nah, jika Anda bandingkan di sisi yang sebelah, ya kan, itu menunjukkan lompatan ekonomi akibat investasi di sektor manufaktur. Jadi kalau misalnya kita lihat berdasarkan grafik tersebut, dari tahun 1965 sampai dengan 1989, bahwa kenaikan GDP per kapita ini impulsif dari masa ke masa. Ini menandakan bahwa eh, ada kemungkinan misalnya sektor manufaktur yang diinvestasikan tadi mendapatkan hasil yang cukup besar. Tetapi bagaimana teori ekonomi memandang, kita akan lihat lagi secara lebih rinci dari sisi struktur tenaga kerja di beberapa negara di misalnya di Jepang, eh, dia juga mengalami penurunan jumlah tenaga kerja di pertanian dan pindahkannya ke sektor faktur gitu ya, termasuk juga di United Kingdom bahwa sejak adanya revolusi industri itu pelebaran jumlah kerja di sektor itu cukup tinggi. Kalau kita lihat pattern-nya juga sama berlaku bagi beberapa negara. Terlepas dari banyak pekerja yang tentunya bertahan di sektor jasa, kita sedang tidak tentang sektor jasa. Intinya kita akan membandingkan dua sektor, yaitu sektor pertanian dengan sektor manufaktur, dan atau mungkin akhir-akhir ini bisa kita ubah menjadi dari sektor manufaktur menjadi sektor jasa. Nah, oleh karena itu pokok bahasan di dalam IWS ini sebetulnya akan mengarah kepada dua jenis sektor yang dibandingkan di mana sektor tersebut akan berkontribusi terhadap penyerapan kerja. Baik, ini sebagai gambaran bahwa di bagian kiri ada subsisten bangunan, artinya ada kelompok pekerja yang memang dipekerjakan dengan terbatas, kemudian dengan pemodelan cukup gitu ya, sementara tadi sebutkan ini ada perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi gitu ya, mereka merekrut tenaga kerja dengan mungkin upah yang relatif tinggi gitu ya, termasuk juga beberapa komponen komunal yang mungkin juga nampak di situ misalnya seperti kelengkapan, atribut dan lain. Nah, oleh karena itu fenomena subsisten bangunan yang kemudian berpindah ke dalam sektor komersial bangunan ini juga identik dengan pendekatan Lewis. Kalian juga bisa membandingkannya dengan sektor-sektor yang lain yang misalnya memiliki kemampuan skill yang relatif hampir sama dan ada kemungkinan perpindahan kerja itu dengan mudah dilakukan. Nah, gambar yang saya contohkan ini adalah bagian daripada mereka yang memiliki skill yang hampir sama, kemudian uh, untuk pindah masuk ke apa namanya sektor yang lebih baik tersebut sebetulnya tidak relatif sulit gitu ya. Nah, ini tepat untuk menggambarkan kondisi negara yang mungkin
kondisi ekonominya gitu ya, kondisi ekonominya relatif baik dari sisi penyediaan lapangan pekerjaan termasuk bagaimana komersialisasi itu berlaku. Nah, kalau misalnya kita mengenal lebih dekat dengan Arthur Lewis, nah sebetulnya dia pernah menulis kajian ini pada tahun 1954 dan jadi fundamental di bagian ekonomika pembangunan sehingga sampai sekarang eh, beliau cukup dikenal dan bisa digunakan dua sektor sekaligus, misalnya sektor informal dan sektor. Nah, ini udah perluasan kalau misalnya model Lewis itu kemudian kita terapkan pada kondisi ekonomi yang terpuruk. Mula-mula kita fokus kepada close economic, artinya akan ada pergerakan dari subsisten sektor menuju ke kapitalis sektor, atau dengan contoh pertanian, sebuah sektor manufaktur gitu ya. Sementara di open economic itu ada imigrasi, berarti ya, masuk kepada export of capital gitu ya. Jadi fokusnya sekarang berubah, jadi dari imigrasi menuju ke export of capital. Nah, ini di ruas bagian kiri itu dual economic bisa kita nyatakan sebagaimana kalau misalnya saat ini atau kondisi sekarang berlaku, sebetulnya informal sektor dan kapitalis sektor itu hampir berdekatan. Mengapa demikian? Karena mereka pekerja yang sedang berada di informal sektor sebetulnya memiliki kemampuan yang sama sehingga bisa dengan mudah untuk di kerja di bidang lainnya gitu ya, ya di kontrapaya dan bisnis. Nah untuk itu saya tekankan sekali lagi bahwa model Lewis Dual ini hampir dikatakan adalah skill yang mungkin berdekatan sehingga satu sama lain dapat dengan mudah untuk berbeda. Nah mari kita tengok grafik yang saya sajikan berikut ini. Bahwasanya di sini akan ada dua panel utama, yaitu panel yang ada di sebelah kiri itu menunjukkan sektor pertanian di pedesaan ya dengan satu input yaitu tenaga kerja. Jadi kalau saya kembali ke sini sebetulnya inputnya tenaga kerja aja. Berarti sini adalah total produk itu sama dengan total produk fungsi dari bidang L ya. Nah ini L-nya agriculture dan kemudian total produknya mencapai maksimum saat marginal product of agriculture itu ya. Jadi berdasarkan OP, MPA-nya sama dengan 0 ini adalah kondisi total produk yang ya. Nah, artinya apa? Artinya sektor ternak agriculture atau sektor pertanian hanya mampu menyerap kerja dari 0 sampai dengan 0. Sementara sisanya itu kemudian tidak bisa masuk ke pasar tenaga kerja sektor pertanian. Jika ini terus berlanjut, maka mungkin pertumbuhan ekonomi tidak akan tercipta, atau paling tidak pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh sedikit saja, tumbuh akibat profit yang dihasilkan oleh sektor pertanian saja. Tapi bagaimana kalau misalnya ada pihak lain yang kemudian menanamkan modal, terus kemudian memodernisasi sektor tersebut, maka kita bisa gambarkan di ruang ini adalah total produk yang kemudian depend on capital, fixed capital K1 ini kalau boleh dinyatakan adalah DP itu K, L seperti ini, hanya kita fixkan untuk K1 itu. Nah kemudian dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas itu sebetulnya produsen dengan bisa mengatur yang akan dia bayarkan. Misalnya sebagai contoh di sini, total produk daripada industri manufaktur itu sengaja tidak disetting maksimum, artinya pada saat kondisi maksimum mungkin dia bisa mencapai di level ini tertentu. Tapi yang ada di sini
misalnya dia ingin menyerap tenaga sebesar L1, maka sebetulnya nilai yang dia tempuh masih akan bisa meningkat gitu ya, dan belum mencapai total produk yang maksimum ya. Tapi apakah itu kemudian bermasalah bagi sektor tersebut? Belum tentu juga. Jadi artinya eh, dengan kita membayangkan demikian, total produk yang akan dihasilkan sebesar total produk satu dan tenaga kerja yang dipekerjakan sebesar eh, satu ini, maka eh, mungkin upah yang akan bisa dibayarkan jauh lebih tinggi di atas sektor pertanian. Sebagai contoh yang ada di sebelah sini, mula-mula di sektor pertanian hanya bisa mendapatkan upah sebesar WA, wage in agriculture, dan sementara di sektor industri manufaktur ini bisa mencapai WM di mana WM melebihi W. Ya. Nah, berapa besaran total expenditure yang dilakukan di sektor tersebut sebetulnya adalah luas persegi panjang yang berada di bawah WM tersebut, gitu ya. Sementara area ya segitiga yang ada di atasnya inilah yang kemudian menjadi profit bagi perusahaan tersebut. Jadi ini adalah profitnya, gitu ya, yang kemudian dia investasikan ke capital berikutnya. Sehingga K2 adalah sama dengan K1 ditambah profit stock. Nah, ketika dia menginvestasikan kembali, maka capitalnya justru akan meningkat sehingga akan terjadi technological change dari TPM 1 menjadi TPM yang kedua. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan berikutnya, jumlah tenaga kerja yang bisa dia akomodasi juga akan lebih banyak. Sehingga dengan menetapkan upah yang sama, ya, pengeluaran dengan upah yang sama, ya, dia hanya menambah sedikit saja pengeluaran, gitu ya, maka fee yang berikutnya bisa dia investasikan kembali untuk uh, capital yang ketiga. Nanti di situ K2 ditambah fee seperti ini, ya. Dan demikian dia juga akan tetap bisa menambah investasinya sampai dengan tertentu. Nah, artinya kalau membayangkan sektor yang ada di sini pada negara hukum, sebetulnya penambahan capital itu mungkin akan terus kenaikan sampai ke titik yang paling maksimum jenuh. Oleh karena itu, pada fase-fase berikutnya, pada saat nanti labor sudah terserap habis di faktur, maka tahapan yang akan ditempuh di dalam suatu negara tersebut adalah di turning point ini terjadi pada saat tenaga kerja di sektor pertanian sudah terserap habis di terus gitu ya, sehingga menyebabkan labor supply meningkat dan uh, kebutuhan untuk merekrut tenaga kerja akan lebih banyak upah harus gitu ya. Jadi karena ini kerja di sektor manufaktur dan di sektor pertanian mulai mengalami ekspansi sampai sini dan mau tidak mau uh, harus naik akibat kelonggaran kerja tersebut. Jadi mula-mula turning point terjadi di titik ini dengan upah sebesar B1 sehingga kita bisa menetapkan upah lebih tinggi di W2 seperti ini. Nah, pada saat yang bersamaan eh, ini kemudian menyebabkan upah ini meningkat, tetapi pertumbuhan ekonomi jauh stagnan karena tidak bisa menyerap tenaga kerja. Nah, oleh karenanya, pada masa-masa berikutnya, kadang-kadang eh, ada masa di mana kemudian teknologi yang makin maju itu justru mengalami penghematan. Seperti apa itu? Seperti ini contoh. Jadi kalau misalnya kemajuan teknologi ini terjadi di negara tersebut, maka mau tidak mau perusahaan atau sekumpulan produsen akan melakukan penghematan kerja. Nah, pada saat penghematan tenaga kerja itu terjadi, maka marginal product of labor itu bergeser ke atas, tetapi titik poinnya tidak mengalami perubahan. Artinya dia berotasi jarum jam, ya. Nah, pada saat dia berotasi secara jarum jam, maka laba yang dia dapatkan mula-mula adalah sebesar segitiga ini. Kemudian dia investasikan kembali menjadi K1 sama dengan K ditambah B1 gitu ya, sehingga V-nya akan melep. Nah, fenomena ini identik dengan kapitalisme terjadi di negara tersebut.
Oleh karena itu, kadang-kadang beberapa negara mengalami pertumbuhan industri yang besar tetapi tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Nah, ini adalah masalahan terakhir itu saat dari dua sektor ini menghadapi kemajuan teknologi yang cukup besar. Artinya apa? Artinya produsen akan tertuduh menjadi kapitalisme. Tapi kalau misalnya itu benar terjadi, maka bisa saja produsen dengan sengaja melakukan. Artinya, pada perspektif grafik ini sebetulnya makna pertama pada saat teknologi itu terjadi atau teknologi diadopsi oleh sektor tersebut, maka mau tidak mau mereka akan menghemat. Dari sisi yang lain adalah produsen dengan sengaja melakukan penghematan tenaga kerja karena ingin kemudian menginvestasikannya kembali di musim berikutnya. Nah, sehingga pada fase berikutnya nanti Anda mempelajari bagaimana structural transformation itu terjadi pada sekarang ini. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan teori ini. Ya, silakan disimak dengan seksama dan kita lanjutkan di sesi berikutnya.